Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang PowerPoint, Teknologi Informasi, Remote Sensing, Platform, and Sensor yang disusun oleh saya sendiri, Sri Mayang 1933-11-17. Baiklah, materi pertama yaitu konsep dasar penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu, teknologi, dan seni perolehan data, pengolahan dan penyajian data yang merekam interaksi antara energi elektromagnetik dengan suatu objek. Dan juga didefinisikan yaitu sebagai ilmu, teknologi, seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Selanjutnya, energi elektromagnetik dalam penginderaan jauh. Salah satu media yang paling banyak digunakan yaitu warna satelit, contoh transmisi energi secara elektromagnetik. Contohnya, energi elektromagnetik ini ialah cahaya yang nampak oleh mata manusia. Selanjutnya, ini ilustrasi perekaman fenomena di permukaan bumi menggunakan teknologi penginderaan jauh. Ini merupakan satelit, dan ini merupakan wahana yang membawa sensor, dan ini merupakan objek. Interaksi energi elektromagnetik dengan atmosfer. Semua radiasi yang dideteksi oleh sensor pada sistem penginderaan jauh satelit melewati atmosfer dengan jarak atau panjang jalur tertentu. Panjang jalur tersebut dapat bervariasi panjangnya, yang menghasilkan dari radiasi matahari yang melewati dua tebal penuh atmosfer bumi pada perjalanannya dari sumber radiasi ke sensor. Selain itu, sensor thermal yang mendeteksi energi yang dipancarkan oleh objek di bumi melewati jarak di atmosfer yang relatif pendek. Perbedaan jarak yang dilalui, kondisi atmosfer, panjang gelombang yang digunakan, serta besarnya sinyal energi yang diindera berpengaruh terhadap variasi total atmosfer. Ini pengaruh atmosfer sangat bervariasi tergantung pada intensitas dan komposisi spektral radiasi yang tersedia. Yang ini merupakan hamburan, dan absorption merupakan serapan, seperti pada yang menusuk. Materi selanjutnya yaitu interaksi energi elektromagnetik dengan objek di permukaan bumi. Bagian energi yang mengenai objek di permukaan bumi akan dipantulkan, diserap, dan ditransmisikan dengan menerapkan hukum kekekalan energi. Dalam kekekalan energi tersebut dapat dinyatakan dengan simbol-simbol tersini. E1 energi yang mengenai objek, ER energi yang dipantulkan, EA energi yang diserap, ET energi yang ditransmisikan. Lanjut, ini contoh pantulan vegetasi tanah dan air. Pantulan spektral energi elektromagnetik matahari terhadap vegetasi, tanah, air yang diterima oleh sensor satelit. Selanjutnya sensor. Sensor terdapat dua, yaitu sensor aktif mempunyai sumber energi sendiri. Pengukuran dengan sensor aktif lebih dapat dikontrol karena tidak tergantung kepada kondisi cuaca. Contohnya sensor aktif antara lain scanner laser, radar altimeter, citra radar, dan sebagainya. Yang kedua, sensor pasif, tergantung pada sumber energi dari luarnya, yaitu matahari. Sehingga penginderaan jauh sistem pasif menerima energi yang dipantulkan dan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Selanjutnya, wahana atau platform. Sistem wahana platform penginderaan jauh dapat dikategorikan dalam dua sistem, yaitu penginderaan jauh dengan airborne, yaitu dengan menggunakan pesawat udara, balon udara, dan sebagainya. Sistem penginderaan jauh menggunakan sistem spaceborne, yaitu dengan menggunakan wahana satelit, pesawat ruang angkasa, dan sebagainya. Selanjutnya, citra penginderaan jauh satelit. Citra penginderaan jauh adalah gambaran dua dimensi yang menggambarkan suatu objek dari pandangan nyata. Citra penginderaan jauh satelit menggambarkan bagian dari permukaan bumi yang terlihat dari suatu ruang. Contohnya, foto udara merupakan citra analog, merupakan film dengan proses kimiawi untuk mendapatkan citra, sedang citra satelit didapatkan dari sensor elektronik dan diproses secara digital. Selanjutnya, ini contoh citra satelit Landsat TM5 dengan nilai spektral yang dimilikinya. Karakteristik ini ditentukan oleh sistem sensor platformnya sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, resolusi spektral atau radiometrik.
Resolusi ini berdasarkan masing-masing bagian spektrum elektromagnetik yang diukur perbedaan energi yang diamati. Sebagai contoh, Landsat 7 ITM mempunyai 9 saluran atau band, Spot menggunakan 5 band, dan Ikonos 2 menggunakan 5 band. Resolusi spasial didasarkan pada unit terkecil objek yang diukur, menunjukkan ukuran minimum objek. Sebagai contoh ukuran piksel, Spot 5 pankromatik 5M x 5M dan 2,5M x 2,5. Multispektral 10M x 10M dan Landsat 7 ITM 5 pankromatik 15M x 15M dan sebagainya. Resolusi temporal. Resolusi temporal adalah waktu pengambilan atau perekaman data pada posisi objek yang sama. Satelit Landsat 7 ITM melakukan pengambilan atau perekaman pada posisi objek yang sama setiap 16 hari, sedangkan satelit Ikonos 2 selama 4 hari untuk posisi tegak, dan setiap hari dapat melakukan perekaman karena kemampuannya untuk perekaman dalam posisi obligu miring. Baiklah, hanya itu hasil dari PowerPoint saya.